Kita lanjutkan pembelajaran tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 6. Bagaimanakah adik-adik, apakah kalian telah siap untuk belajar? Belajar tentang pentingnya menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan sangat menyenangkan. Kamu juga belajar cara membuat komik. Ayo kita perkuat pemahaman tentang materi yang akan kita pelajari. Tumbuhan di Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai pewarna. Kunyit digunakan sebagai bahan pewarna apabila kita membutuhkan warna kuning. Tanaman bit menghasilkan warna merah. Warna hijau dapat diperoleh dari sawit dan pandan. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa selain menghasilkan warna hijau, pandan juga memiliki aroma yang wangi? Apakah kamu pernah mencium aroma daun pandan? Ya, daun pandan adalah daun samak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama bai toi. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai la dua. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Daun pandan berwarna hijau. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daunnya harum apabila diremas atau diiris-iris. Biasanya tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Di pembelajaran kemarin, kita sudah belajar membuat komik. Sekarang perhatikan cerita berikut ini. Harimau Sumatera hampir punah karena hilangnya habitat, berkurangnya jumlah jenis mangsa, dan pemburuan. Jumlah harimau Sumatera saat ini berkisar 400 ekor. Mereka hidup di dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. Harimau Sumatera bertubuh paling kecil dibandingkan jenis harimau yang hidup saat ini. Harimau jantan dewasa memiliki tinggi hingga 60 cm. Ukuran panjang hewan ini dari kepala hingga kaki mencapai 250 cm. Dan berat hingga 140 kg. Harimau betina memiliki panjang rata-rata 198 cm dan berat hingga 91 kg. Warna kulit harimau Sumatera merupakan yang paling gelap dari seluruh harimau, mulai dari kuning kemerah-merahan hingga oranye tua. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan cerita tersebut. Kesimpulan dari cerita tersebut adalah harimau Sumatera hampir punah karena hilangnya habitat. Jumlah harimau Sumatera berkisar 400 ekor. Mereka hidup di dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. Harimau Sumatera bertubuh lebih kecil dibandingkan harimau yang hidup saat ini. Warna kulit harimau Sumatera merupakan yang paling gelap dari seluruh harimau. Untuk kegiatan selanjutnya, kita akan belajar cara mengamalkan sila Pancasila di masyarakat mulai dari sila ke-1 sampai ke-6. Dimulai dari sila pertama adalah menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan sosial masyarakat.
menghormati kebebasan beragama terhadap orang lain, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Sila kedua adalah menghormati hak orang lain, bertindak adil tanpa memandang ras, suku, agama, dan status sosial. Sila ketiga adalah bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat, cinta tanah air, tidak saling memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila keempat adalah memutuskan masalah secara bersama-sama, mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, mengkritik dan memberikan saran apabila perlu. Sila kelima adalah menolong sesama manusia yang membutuhkan, menghargai dan menghormati orang lain tanpa memilih, bersikap adil terhadap sesama. Setelah kita tahu cara mengamalkan sila-sila di masyarakat, kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi dari dua negara ASEAN berikut ini. 1. Singapura. Kegiatan ekonomi, pelayaran dan perdagangan. Singapura adalah negara pulau yang terletak di dekat jalur pelayaran di Selat Malaka. Singapura tidak memiliki lahan pertanian atau tambang mineral, sehingga kegiatan ekonomi berpusat pada pelayaran dan perdagangan. Lokasi Singapura ini sangat strategis, karena Selat Singapura dan dekat Selat Malaka adalah jalur utama yang menghubungkan Asia Timur dengan India, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika. Dengan lokasi ini banyak kapal yang berlabuh di Singapura. Pelabuhan Singapura menjadi pelabuhan yang sangat sibuk dengan aktivitas bongkar muat dan kapal singgah. Banyak perusahaan yang bergerak di perdagangan antar negara berbasis di negara ini. 2. Myanmar. Kegiatan ekonomi, pertanian dan pertambangan. Hubungan dengan kondisi geografis. Wilayah Myanmar berada di daerah aliran Sungai Irrawaddy. Lokasi ini membuat Myanmar memiliki lahan pertanian yang cocok untuk budidaya padi. Sehingga tahun 1960-an Myanmar menjadi eksportir padi terbesar di dunia. Selain pertanian padi, kegiatan ekonomi lain yang berkembang di Myanmar adalah pertambangan. Hal ini karena kondisi geografis Myanmar yang deposit batu giok atau jade terbesar di dunia. Myanmar memproduksi batu giok jenis kualitas tertinggi yaitu jade. Batu mulia dan semi mulia seperti giok mencakup sekitar 10% dari total ekspor Myanmar. Jade kebanyakan ditambang di bagian utara Myanmar.